Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NRP 019 sampai 024 dari kelas 1D3 Teknik Telekomunikasi A ingin menerangkan materi implementasi HAM di Indonesia. Saya Muhammad Iqbal Ramadan dari NRP 023. Saya Salvaji Estalatana Isul dari NRP 022. Saya Muhammad Fatur Rahman dari NRP 019. Saya Marsa Priscilia dari NRP 020. Saya Elina Zalinda dari NRP 024. Saya Jasmine Maya Azhara dari NRP 021. Dapat menyaksikan. Saya Muhammad Fatur Rahman dengan NRP 019. Di sini kami membuat PowerPoint yang berjudul implementasi nilai-nilai hak asasi manusia berdasarkan Universal Declaration of Human Rights di Indonesia. Dengan babnya berisi pertama, judul dan penulis, kedua latar belakang globalisasi, tiga definisi hak asasi manusia, empat pandangan John Locke, lima sejarah perkembangan hak asasi manusia, dan enam Universal Declaration of Human Rights. Saya akan materi PDF presentasi ini didasarkan pada materi PDF yang berjudul implementasi nilai-nilai hak asasi manusia yang dirancang atau ditulis oleh Niputu Seliawati dan Maharani Chandra Dewi 2017. Slide kan? Pertama, karya ilmiah Niputu Seliawati dan Maharani Chandra Dewi menuliskan karya ilmiah yang berfokus pada implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Dengan memiliki pengaruh, karya mereka memberikan pengaruh signifikan dalam penelitian dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan peraturan internasional. Konteks dari materi ini diperkenalkan dalam konteks globalisasi dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak asasi manusia bersifat universal. Hak-hak itu juga tidak dapat dicabut atau inalienable. Artinya, seberapapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun pentingnya bengisnya perlakuan seseorang kepada kita, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia. Globalisasi memperkuat pentingnya hak asasi manusia sebagai norma universal yang menghubungkan berbagai negara dan budaya. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, bangsa, dan negara. Setiap orang berhak memiliki kehormatan yang sama, perlindungan yang sama, harkat martabat yang sama sebagai manusia. Slide kan? Dalam UU Nomor 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Undang-undang tersebut diimplementasikan. Definisi ini menjadi dasar implementasi hak asasi manusia di Indonesia, menjamin perlindungan bagi semua warga Indonesia, menyamaratakan semua aturan tanpa memandang jabatan. John Locke menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak alami yang tidak dapat dihilangkan atau diambil, artinya bersifat mutlak. Tidak ada yang dapat mencabut hak tersebut meskipun dia memiliki jabatan yang tinggi. Pengaruh dari pandangan Locke berpengaruh besar dalam pembentukan konsep hak modern, termasuk dalam UDHR. Baik, saya Persya Priscilia akan menjelaskan tentang latar belakang globalisasi. Jadi yang pertama ada integrasi sosial. Integrasi sosial global mengakibatkan perubahan nilai dan norma sosial, memperkuat perlindungan HAM dengan mempromosikan toleransi dan kesetaraan. Lalu ada keterbukaan ekonomi. Globalisasi meningkatkan keterbukaan ekonomi, menyebabkan perlindungan HAM menjadi lebih kompleks dalam menjaga keadilan ekonomi dan kebebasan beragam. Lalu yang ketiga ada pengaruh budaya. Pengaruh budaya global merupakan tantangan dalam mempertahankan HAM lokal, memerlukan pendekatan yang memadukan nilai tradisional dan modern. Lalu yang keempat, migrasi dan perbedaan. Migrasi massal akibat globalisasi menimbulkan perbedaan sosial dan budaya, memerlukan perhatian khusus terhadap HAM untuk menghindari diskriminasi. Yang kelima, ada perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi ini berakibat globalisasi
akibat globalisasi mengakibatkan ketimpangan sosial, memerlukan kebijakan HAM untuk menjaga kesempatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Lalu yang keenam, ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi globalisasi menawarkan peluang baru, tetapi perlindungan HAM menjadi krusial untuk menghindari eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Lalu ada perubahan sosial, yang mana perubahan sosial ini berakibat globalisasi mengubah pola kehidupan masyarakat, memerlukan penyesuaian HAM untuk memastikan keadilan sosial dan politik. Lalu ada kesempatan dan tantangan. Globalisasi menawarkan kesempatan ekonomi dan sosial, namun juga menimbulkan tantangan dalam Oke, di sini ada pentingnya penghormatan HAM. Yang pertama ada prinsip universal, yang kedua menghindari diskriminasi, yang ketiga menjaga keadilan, lalu keempat menjaga stabilitas. HAM adalah prinsip universal yang harus diterapkan secara adil dan konsisten, memastikan keadilan bagi semua warga negara di Indonesia. Penghormatan HAM membantu menghindari diskriminasi, memastikan setiap individu mendapatkan perlindungan yang sama sesuai dengan hak asasi mereka. HAM mempromosikan keadilan sosial dan politik, menjaga bahwa setiap individu diberi kesempatan yang adil dalam segala aspek kehidupan. Lalu penghormatan HAM memperkuat stabilitas sosial dan politik karena masyarakat yang merasa dihormati akan cenderung lebih loyal dan damai. Baik, di sini saya Jasmine Maya Azara dengan NRP 021 akan menjelaskan definisi hak asasi manusia. Yang pertama, definisi hak manusia menurut UU nomor 39 tahun 1999. Kedaulatan manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang turun-temurun dan tidak dapat terpensiunkan oleh siapapun, yang berkualitas sebagai sumber kekuasaan negara dan setiap individu. Yang kedua, yaitu prinsip kedaulatan, menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup bebas dan terbebas dari setiap bentuk penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang secara alami dan tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk hidup bebas dan terbebas dari penyiksaan. Selanjutnya, hak untuk kehidupan. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan hidup bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Dan yang selanjutnya, hak untuk kebebasan. Hak atas kebebasan. Setiap individu memiliki hak untuk bebas dari setiap bentuk perbudakan dan penyiksaan, serta terbebas dari setiap bentuk penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Oke, di sini saya Iqbal dengan NRP 023 dari kelas D3 Telkom A ingin menjelaskan pandangan tentang genealogi dari materi yang dibahas. Next. Jadi genealogi ini memuat dua karakteristik, yaitu kedaulatan individu dan penguatan demokrasi. Yang pertama, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu secara alami dan tidak dapat dihilangkan oleh pemerintah atau pihak lain. Dan yang kedua, penguatan demokrasi. Teori genealogi menekankan bahwa pemerintah berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dan jika gagal, rakyat berhak menggantinya. Dan yang selanjutnya yakni peran individu dalam masyarakat dalam pandangan genealogi. Terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yakni pemenuhan hak. Individu memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan dan mempertahankan dan memenuhi hak asasi manusia sendiri serta orang lain dalam masyarakat. Dan yang kedua, menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan pada materi ini, menghormati hak asasi manusia berarti mengakui dan menghargai keberadaan individu dalam masyarakat. Dan yang ketiga, partisipasi demokrasi atau demokratis. Pada materi ini dijelaskan bahwa individu berhak dan bertanggung jawab untuk ikut serta dalam pembentukan kebijakan dan peraturan mempertahankan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, kita dalam pandangan genealogi terkuat juga hak-hak yang melekat dalam pandangan tersebut. Terdiri dari tiga hal, yakni hak dasar, hak sipil, dan hak ekonomi. Pertama yakni hak dasar. Hak dasar adalah hak fundamental yang tidak dapat diakui atau dianulasi oleh pemerintah, seperti hak hidup dan bebas dari penyiksaan.
Dan yang kedua, hak sipil. Hak sipil meliputi hak untuk memiliki kedaulatan individu, bebas dipenjara tanpa pengadilan, dan bebas diskriminasi. Dan yang terakhir yakni hak ekonomi. Hak ekonomi meliputi atau mencakup hak untuk bekerja, menerima upah yang adil, dan mendapatkan layanan sosial dasar. Baik. Nah, Perkenalkan, nama saya Salvadri Stalatanaisu dari NRP 22. Di sini saya akan meneruskan materi tentang sejarah perkembangan HAM. Kita tahu sejarah membuktikan bahwa kesadaran manusia terhadap hak asasi akan meningkatkan bila terjadi pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan seperti adanya perbudakan, penjajahan, dan ketidakadilan. Untuk contoh-contohnya, yaitu adalah Magna Carta 1215. Magna Carta yang dikeluarkan pada tahun 1215 menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan hak asasi manusia, menetapkan prinsip bahwa semua orang memiliki hak yang harus dihormati oleh pemerintah. Dan ada juga pembatasan kekuatan raja. Dokumen ini pertama kali memberikan pembatasan terhadap kekuatan raja Inggris melalui pergerakan untuk menetapkan hak warga negara yang tidak dapat dilanggar. Bill of Rights 1689 di Inggris menegaskan hak warga negara seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak untuk tidak didiskriminasi oleh pemerintah. Untuk pendirian akademi demokrasi, yaitu menjadi dasar untuk perkembangan demokrasi modern, menetapkan prinsip bahwa kekuasaan negara harus berasal dari rakyat. Dan di sini ada konvensi Perjanjian Eropa tentang hak asasi manusia. Perjanjian ini tentang hak asasi manusia yang disepakati pada tahun 1950 memberikan perlindungan formal bagi hak asasi manusia di negara-negara Eropa. Ada juga konferensi Warsa 1950. Konferensi ini menjadi salah satu instrumen HAM paling berpengaruh di Eropa, menjamin hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan dari penyiksaan. Di sini juga ada perjanjian hak asasi manusia. Perjanjian hak asasi manusia yang disepakati pada tahun 1950 juga memberikan perlindungan formal bagi hak asasi manusia di negara-negara Eropa tersebut. Rencana kedaulatan. Rencana ini dikeluarkan oleh Uni Eropa pada tahun 1950 menjadi dasar untuk pengembangan hak asasi manusia di tingkat internasional. Oke, jadi di sini saya Erina akan menjelaskan mengenai yang materi ke-6, yaitu Universal Declaration of Human Rights. Nah, pendiri UDHR ini merupakan Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948 sebagai dasar internasional untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Dengan adanya UDHR ini, negara-negara di seluruh dunia memiliki standar internasional yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan undang-undang yang berhubungan dengan HAM. Untuk konteks UDHR ini merupakan dokumen paling penting dalam sejarah hak asasi manusia, memberikan batasan dan standar internasional untuk perlindungan HAM di seluruh negara. Nah, UDHR ini ditetapkan standar universal mengenai hak asasi manusia. Standar menjadikan rujukan penting bagi negara-negara dalam membuat kebijakan, aturan hukum, dan sistem perlindungan HAM. Konteks Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang meratifikasi UDHR, kita itu berupaya untuk menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam instrumen nasional. Salah satu contohnya yaitu pada Undang-Undang tentang HAM, perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta berbagai kebijakan yang mendukung keadilan dan kesetaraan. Standar universal UDHR ini ditetapkan untuk hak asasi manusia yang menjadi rujukan bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan dan undang-undang. Implementasi di Indonesia yaitu negara yang telah ratifikasi UDHR berupaya menerjemahkan standar ini menjadi instrumen nasional
dan praktik implementasi HAM. Sekian dari saya, terima kasih. Dari presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika ada penyampaian materi yang kurang dan penataan materi yang kurang jelas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.